Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kaila Nessa Fitri dengan NIM A1A325025 dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu bab dari buku yang berjudul Dinamika Isu-Isu Global Kontemporer, yaitu bab 13 tentang Global Governance dan Tata Kelola Dunia Internasional. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu pendahuluan. Yang di sini dijelaskan bahwa istilah global governance mulai menarik perhatian para ilmuwan hubungan internasional sejak awal tahun 1990-an, terutama setelah terbitnya buku Governance Without Government karya James Reasonow dan Ernst Otto pada tahun 1992. Konsep ini muncul seiring menguatnya arus globalisasi yang melahirkan dua fenomena besar, yaitu yang pertama, menguatnya aktor-aktor non-negara sebagai pusat kekuasaan baru, dan yang kedua, munculnya persoalan-persoalan global baru yang tidak lagi mampu diselesaikan oleh negara secara sendirian. Dalam global governance, negara memang masih memainkan peran penting, namun perannya mulai berkurang dan tata kelola tidak lagi didominasi oleh satu tingkat aktor saja. Jadi, global governance lahir dari kebutuhan nyata akan regulasi baru dalam hubungan internasional yang mampu mengakomodir semua aktor baik negara maupun non-negara. Selanjutnya kita akan membahas governance, government, dan global governance, yang dimana di sini dijelaskan perbedaan mendasar antara ketiganya. Yang pertama, government, yang dimana government itu bekerja dengan dukungan otoritas formal. Ia memiliki wewenang dan kekuatan hukum untuk memaksakan kepatuhan. Sementara governance adalah sesuatu yang lebih luas. Ia merujuk pada aktivitas yang berlandaskan tujuan bersama, melibatkan mekanisme informal dan non-pemerintah, dan tidak bergantung pada keharusan adanya otoritas yang lebih tinggi. Dan adapun global governance kemudian dimaknai sebagai interaksi politik dari aktor-aktor transnasional yang bertujuan memecahkan persoalan di tingkat global. Rosenau menyatakannya sebagai sebuah tatanan yang tidak memiliki otoritas terpusat namun tetap mampu membuat dan melaksanakan keputusan dalam skala global. 4 elemen dasar yang disepakati para ahli untuk membangun global governance adalah the society of state, hegemony, institutions, dan global norms. Jadi, global governance bukanlah pemerintah dunia, melainkan sebuah sistem aturan dan norma yang bersama yang dijalankan secara kolektif oleh berbagai aktor tanpa otoritas tunggal di atasnya. Selanjutnya, kita akan membahas faktor pendorong kemunculan global governance, yang dimana dijelaskan bahwa global governance muncul sebagai konsekuensi langsung dari globalisasi ekonomi. Ada 3 cara pandang mengapa nilai-nilai liberalisme yang menjadi ruh globalisasi kemudian memicu kebutuhan akan global governance. Yang pertama, dari segi historical epoch. Globalisasi itu dipicu oleh krisis ekonomi besar pada tahun 1970-an yang melahirkan neoliberalisme sebagai respon. Kedua, dari segi konvergensi ekonomi, yaitu adanya parameter yang sama dalam membangun ekonomi berbasis pasar menyebabkan ketergantungan antar negara semakin dalam. Dan yang ketiga, dari segi hegemoni, yang dimana dominasi sistem Anglo-Saxon, pemimpin Amerika Serikat menyebarkan nilai kapitalisme dan liberalisme secara universal. Aktor-aktor kunci yang menjadi katalisator adalah WTO, perusahaan multinasional, dan IMF. Namun, di sisi lain, neoliberalisme juga dinilai gagal menciptakan sistem perekonomian yang adil, yang dimana kemiskinan di negara berkembang justru semakin parah, dan inilah yang akhirnya melahirkan perlawanan seperti World Social Forum di Porto Alegre, seperti
tandingan World Economic Forum di Davos. Jadi, global governance tumbuh bukan semata karena kesadaran mulia umat manusia, melainkan karena globalisasi neoliberal menciptakan krisis yang tidak lagi bisa diselesaikan secara unilateral. Selanjutnya kita akan membahas global governance, solusi mengatasi permasalahan global, yang dimana di sini membahas dua persoalan utama yang menjadi kepedulian global governance, yaitu keamanan dan ekonomi. Dalam bidang keamanan, konsep ancaman telah berkembang jauh melampaui ancaman militer antar negara, yang dimana ancaman bisa datang dari kelompok kecil bahkan individu, seperti yang dibuktikan oleh serangan terorisme di New York pada tahun 2001, Madrid pada tahun 2004, dan London pada tahun 2005, yang dimana konsep security governance pun berkembang. Keamanan tidak lagi bisa hanya disediakan oleh negara, melainkan harus melibatkan seluruh aktor dari organisasi internasional seperti NATO dan OSCE, hingga kelompok sipil dan swasta. Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon pun menegaskan bahwa zaman ini menuntut kepemimpinan global baru, yaitu kerjasama antara pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta demi kebaikan bersama. Jadi, tantangan keamanan global di abad 21 ini terlalu kompleks untuk diserahkan hanya kepada satu aktor, dan global governance menawarkan kerangka kerja bersama untuk menghadapinya. Sebab selanjutnya kita akan membahas WTO dan tata kelola perdagangan global, yang dimana peran WTO sebagai satu-satunya badan internasional yang secara khusus mengatur mekanisme perdagangan antar negara. WTO lahir pada tanggal 1 Januari tahun 1995 sebagai kelanjutan dari GATT yang terbentuk sejak tahun 1948 atas inisiatif Amerika Serikat. Kemudian keanggotaan dalam WTO membawa konsekuensi berupa komitmen liberalisasi pasar, yang dimana secara tidak langsung menciptakan persaingan terbuka antara negara maju dan negara berkembang. Tiga aspek penting WTO mencakup peningkatan komitmen anggota dalam rezim perdagangan internasional, peningkatan kapasitas penyelesaian konflik dagang, dan pemberian wewenang lebih besar dalam negosiasi perdagangan global. Namun, WTO juga dikritik keras karena dinilai lebih menguntungkan negara-negara maju yang tidak hanya memiliki kekuatan ekonomi yang lebih besar, tetapi juga kepentingan yang lebih dominan di dalam organisasi tersebut. Jadi, WTO sebagai instrumen global governance perdagangan masih jauh dari ideal karena kepentingan kekuatan antara negara maju dan berkembang belum berhasil diatasi secara struktural. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan terakhir, yaitu tentang IMF dan Bank Dunia dalam tata kelola pembangunan global, yang dimana IMF dan Bank Dunia lahir dari sistem Bretton Woods pasca Perang Dunia Kedua, dan sejak tahun 1970-an semakin berfokus pada pembangunan negara-negara dunia ketiga melalui kebijakan struktural adjustment programs yang bertumpu pada tiga pilar, yaitu liberalisasi perdagangan dan keuangan, deregulasi, dan privatisasi. Namun, kebijakan ini dikritik tajam karena justru memperparah kemiskinan di negara-negara penerimanya, terutama di Afrika dan Amerika Latin. Para pengkritik seperti Gerald Helleiner dan John Loxley menilai bahwa SAPS didasarkan pada informasi yang tidak akurat tentang kondisi setempat, sehingga resep yang diberikan tidak tepat sasaran. Susan George bahkan menyebutkan utang sebagai alat yang efisien bagi negara-negara maju untuk mendapatkan akses ke sumber daya alam negara berkembang dengan harga semurah mungkin. Meskipun IMF dan Bank Dunia kemudian melakukan reformasi pendekatan dengan memasukkan aspek pendidikan, kesehatan, dan lingkungan, kritik tetap bermunculan karena keduanya dinilai masih terlalu mengambil alih
kendali manajemen ekonomi negara penerima bantuan. Jadi, dapat disimpulkan dalam konteks global governance, IMF, Bank Dunia, dan WTO adalah institusi yang lahir dari dukungan aktor-aktor besar dengan agenda yang jelas, ekspansi kapitalisme global. Selama ketiga lembaga ini belum menunjukkan komitmen nyata pada kesetaraan dan keberpihakan kepada yang lemah, legitimasi mereka sebagai pilar tata kelola dunia yang adil akan terus dipertanyakan. Sekian penjelasan dari saya, semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.